pagi Sobat Wisata dimanapun Anda berada. Pendengar setia Fantastic Radio, make your life happy. Senang sekali saya Bu Peri dan Galuh Firda ya menyapa Anda kembali dalam program kesayangan kita, Kuas Chat, Kupas Wisata dan Ekonomi Kreatif. Dan hari ini tema kita apa nih Firda? Oke, tema kita hari ini mengupas potensi wisata embung dan suasana persawahan di Desa Kunyit. Oke, dan tentu yang namanya kupas-kupasan gak enak sendiri ya? Iya, betul sekali. Harus ada temen ya. Oke, dan hari ini kembali dua narasumber istimewa yang kami hadirkan. Boleh dikenalkan dulu Firda, siapa narasumber kita? Iya, kali ini kita bersama dua narasumber dari Desa Kunyit ya. Oh, Desa Kunyit, oke. Iya, selamat datang Bapak. Iya, Bapak Haji Rahmadi SMM selaku Kepala Desa Kunyit. Bersama Bapak Ahmad Darojatut selaku Sekretaris Desa ya. Apa kabar? Selamat datang. Sehat, alhamdulillah. Iya. Sudah sarapan nggak ini Pak? Sudah sarapan belum? Sudah. Wah, sudah. Langsung semangat dong Pak. Ini kita menyapa sobat wisata nih Pak ya. Mengenalkan juga wisata baru yang ada di Kunyit ya Pak ya. Oke, baik. Sesuai tema kita hari ini Firda ya, mengupas potensi wisata embung dan persawahan di Desa Kunyit. Mungkin bisa disampaikan dulu nih Pak sedikit overview-nya dari Desa Kunyit sendiri Pak. Silakan Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permista objek wisata yang ada di Desa Kunyit, rencana kita untuk ke depan, pertama kita membuat master plan yang bekerja sama dengan Politeknik yang ada di Desa Kunyit, yang berbasis masalah pertanian, berbasis pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan. Ada tiga nih ada Pak tiga. ya. Jadi ada beberapa yang kita kembangkan karena di sana tuh di sekeliling daripada embung yang ada. Embung yang ada itu sekitar 80 meter lebar, panjang 150 lebar panjangnya. Sehingga kalau kita lihat daripada objek wisata di sana, karena kita beberapa meninjau langsung bersama Politeknik kemarin itu, bahwa itu cocok untuk dijadikan objek wisata embung yang ada. Hanya satu-satunya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, kita mencoba untuk membuat objek wisata yang berbasis embung pertanian. Nah, jadi harapan kita ke depan, karena untuk Desa Kunyit ini adalah perbatasan antara kabupaten, yaitu Kelurahan Angsau, Pabahanan, dan Atu-Atu dan Ketapang, sehingga termasuk untuk objek wisata ini tidak jauh daripada jalan raya. Dan jalan raya ini sudah tembus dari desa yang kita ini tembus ke Angsau, sudah ada. Cuma mungkin pengaspalan belum. Sehingga kami menempatkan daripada objek wisata yang ada di Desa Kunyit ini cocok, karena perkiraan di Desa Kunyit hampir 350 hektar pertanian, lahan sawah, dan 150-an mungkin perkebunan, dan yang lain-lainnya itu mungkin perumahan mungkin sekitar 20 hektar. Nah, itulah yang ada di desa. Kalau luas daripada wilayah sekitar 4 km. 4 km persegi ya. Oke. Memang taunya orang selama ini Kunyit itu daerah pertanian ya, gitu ya. Tapi ternyata ada potensi lain Pak ya, dan diarahkan untuk menjadi objek wisata. Salah satu objek wisata. Oke, baik. Dan informasi tambahan juga nih Firda ya, dan buat sobat wisata, tadi bapak-bapak ini sudah membawa gambar master plan Pak ya, dari rencana untuk pengembangan si embung itu tadi. Oke, Bapak, kalau mungkin masih banyak nih sobat wisata yang belum tahu di mana itu Desa Kunyit. Mungkin bisa di ini nggak Pak ya? Karena kan yang lihat kita nih banyak nih juga Pak ya, belum tahu nih di mana Desa Kunyit itu persisnya Pak. Kalau persisnya Desa Kunyit, mungkin kalau kita dari Plehari menuju ke Desa Kunyit, masuk ke Simpang 4 Staf, nah, belok kiri. Setelah belok kiri mungkin ada yang dulunya memang ada Tugu monumen, ternyata sekarang ditabrak oleh truk, sehingga yang persisnya ada di depan masjid, itu ada masjid Kunyit. Setelah itu menuju ke Atilam, itu ada masjid Atilam, sampai perbatasan
Jembatan Pabahanan. Oh, oke. Berarti sangat dekat nih Pak ya dengan Dekat. Ibu Kota Pelihari ya. Iya. Oke, berarti bisa ini ya, bisa apa ya kalau saya bilang aksesnya mudah ya. Mudah. Berarti bisa jadi pilihan prioritas juga nih kalau Iya. masyarakat ingin berwisata di seputaran Tanah Laut. Oke, kita sapa juga nih Mas Dorojatun nih dari tadi Firdaya. Diem, anteng, senyum-senyum gitu ya. Kan ada yang ingin ditambahkan nih Mas Dorojatun? Ya, terima kasih waktunya Ibu Peri. Dan terima kasih Dinas Pariwisata hari ini mengundang kami untuk memaparkan sedikit mengenai wisata yang sudah kami canangkan, yaitu wisata potensi embung. Sebenarnya idenya adalah berlatar belakang bahwa mengamati, memperhatikan bahwa saat ini potensi desa itu belum maksimal menyerap tenaga kerja. Kita tahu bahwa sekarang itu pemudanya lebih suka bermigrasi ke daerah perkotaan untuk menjadi lapangan kerja. Nah, kami melihat saat ini sektor yang mampu untuk merekrut mereka itu hanyalah sektor pariwisata. Mengamati data dari data kementerian, kami melihat bahwa pariwisata ini merupakan salah satu objek wisata yang paling menjanjikan karena PDB kita, produk domestik bruto kita itu 4%-nya dihasilkan oleh pariwisata. Sektor pariwisata ini menyumbang lebih dari 138 triliun untuk devisa negara kita. Bayangkan kalau kita ambil peran dari situ. Sedangkan kita sudah tahu Tanah Laut ini, Pak Bupati sudah mencanangkan bahwa the bottom of Borneo itu ada di Tanah Laut. Nah, jadi kami bukan dan tidak hanya ingin jadi penonton saja, tapi kami sebagai desa yang tiap minggu menjadi kelaluan untuk orang-orang berwisata, kami ingin ambil peran itu berdasar dari situ, sehingga nanti harapannya mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja, lahirnya UMKM dan pekerja-pekerja kreatif lainnya. Oke, baik, luar biasa Firdaya, ternyata visinya jauh ke depan dan memikirkan sekali warganya ya. Betul sekali. Oke, baik, Sobat Wisata, selanjutnya nanti kita akan gali lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata embung ini. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Fantastic Radio, make your life happy. Oke, welcome back, masih bersama Kuas Chat, Kupas Wisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, masih bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Yang tadi sudah kita bahas tentang potensi wisata embung dan suasana persawahan di Desa Kunyit. Nah, kali ini kita mau tahu nih Pak, apa aja sih yang potensi yang ada di wisata embung nanti, seperti kayak kita berwisata ke pantai kan kita bisa camping, berenang. Nah, sedangkan di wisata embung kita bisa apa aja gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Kebetulan untuk di Desa Kunyit, memang kita sudah masyarakat Desa Kunyit sangat mendambakan seluruh warga yang ada, karena di sekitar warga kita tuh mungkin mendambakan objek wisata supaya ada di sana. Sedangkan untuk apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa objek yang kami tampilkan di sana masalah di sekitar daripada embung itu adalah pertanian. Nah, jadi orang-orang bertani kelihatan, dan pemandangan gunung-gunung dari Gunung Baduin, gunung apa sudah pemandangan kelihatan. Jadi rencana itu kalau untuk yang potensi-potensi itu, yang pertama mungkin untuk pengembangan daripada yang sifatnya mengundang dari masyarakat, seperti nanti akan lomba memancing. Nah, itu rencana. Habis itu rencana goes sepeda gunung itu ke depannya, sehingga yang ada berbasis masa pertanian kan bisa di nanti OKM daripada, karena kami membentuk daripada BOMDes kita sudah ada, termasuk nanti Pokdarwis nanti untuk melaksanakan di sana, sehingga pada saat ini kita mengembangkan daripada embung itu. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatannya kalau apabila terjadi ini, apabila direncanakan sudah bisa. Karena kami pertama untuk dana desa tidak bisa untuk membangun seluas itu, karena biayanya cukup besar, hampir 3,4 miliar. Nah, jadi yang ada di master plan ada di master plan ya.
Itu pun karena kita meninjau daripada potensi ini termasuk cukup baik. Pertama, jalan dari Veteran Petajan ada di antara Desa Kunyit itu adalah menembus ke Desa Kelurahan Angsau. Oke. Kalau saya lihat ini Pak ya, Bang memotong nih Pak ya, berarti nanti bisa menjadi salah satu pilihan untuk wisata edukasi sepertinya nih Pak ya? Iya betul. Arahnya nih. Arahnya ke sana, arahnya ke sana. Karena kelihatannya kalau kita lihat daripada potensi penting objek wisata ini, kelihatannya para warga yang ada di Kalimantan Selatan ini hobinya kan kita kelihatannya hobi goes sepeda. Iya. Hobi memancing. Nah, jadi hobi artinya ngopi-ngopi. Jadi di sana tuh ada dermaga apung. Rencana kita pembangunannya ada beberapa pembangunan. Ada yang pertama mungkin dermaga apung, gazebo, nah lingkaran, ada kandang sapi, nanti ada kafe, ada kantor pengelola, ada menara pandang, play group, nah rumah pohon, gazebo, banjar, maksudnya dilengkapi dengan kotek. Dan lengkap dan jembatan-jembatan yang menuju mengarah ke rencana untuk ya kita buatkan nanti untuk arah yang sepeda gunung goes itu nanti. Dan itu karena kita ada sekitar 4 km persegi, kalau kita buat daripada lapangan goes sepeda itu hampir 20 km untuk melewati jalan lahan pertanian. Lumayan itu Pak. Nah, itu rencana kita ke depan, karena mungkin kalau itu tahapan pertama ini mungkin karena kami ini dana desa ini belum begitu, hasilnya tidak mencukupi, hanya dana kecil. Harapan kami kepada pemerintah daerah untuk membantu, terutama untuk wisata, dinas pariwisata, apa yang kita sebutkan tadi. Ini ada beberapa yang biaya yang cukup besar, sehingga kami memerlukan baik dari dinas pemerintah Kabupaten Tanah Lot khususnya pariwisata maupun dinas PU, karena untuk pengerasan jalan dan pengaspalan jalan. Begitu juga untuk pembangunan KP segala macam itu mungkin itu masih belum ini. Masih belum. Ya. Ini hanya lokasi. Ini lokasi sudah siap. Sudah siap. Ide ada. Tapi eksekusi belum. Belum. Oke, baik. Nah, Mas Dorajatun, kalau boleh saya tahu ini sekdesnya nih Pak ya. Ini kan ceritanya lokasi ada, ide ada, eksekusinya belum. Tapi ada nggak gitu keinginan dari pemerintah desa sendiri gitu? Ini kita eksekusi secara bertahap, misalnya, apakah ada rencana seperti itu? Terima kasih waktunya Mbak Mimi Beri yang sudah memberikan waktu kepada saya. Konsep pembangunan wisata itu kan 3. Yang pertama adalah attraction, 2 accessibility, 3 amenity. Nah, jadi attraction itu daya tarik. Kami mempunyai, saya rasa Kunyit ini paling ideal menjadi tempat wisata. Kenapa? Karena hanya 3,5 kilo dari pusat kota dan punya sarana pertanian, perkebunan, dan peternakan. Makanya konsep kami itu adalah agro edu wisata. Agro itu berbasis pertanian, edu itu berbasis edukasi, juga wisatanya masyarakat bisa berwisata di sana. Jadi masyarakat yang datang ke sana bukan hanya dapat hiburan saja, tapi dapat edukasi. Ketika mahasiswa perlu edukasi tentang peternakan, kita udah siapkan tempat untuk peternakan. Ketika masyarakat atau pinginnya penelitian, kita sudah siapkan lahannya untuk pertanian. Jadi pengembangan berkelanjutan itu sangat kami rencanakan di sini. Terkait dengan actionnya, selama ini kami sudah melakukan berupa kegiatan pembersihan. Terus juga kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di desa. Kami sudah menjalin kerjasama komunikasi dengan kelembagaan yang ada di desa, baik itu Karang Taruna, PKK, terus lembaga-lembaga pertanian dan lain-lain sebagainya. Kami rasa sudah dilibatkan semua dalam perencanaan yang baik ini. Terus juga accessibility-nya, aksesnya yang disampaikan Pak Haji, Angsau itu tembus Mbak. Terus juga jalannya udah enak, udah aspal. Sekira ini untuk memenuhi hanya saja untuk amenity itu fasilitasnya yang belum ada saat ini. Fasilitasnya memang belum ada dan belum terbangun karena masih terkendala dengan beberapa aturan.
saat ini kami berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Di situ memang di pasal 6 ayat 2 itu disebutkan bahwa desa itu boleh untuk mengembangkan desa wisata. Namun permasalahan saat ini adalah kami tidak bisa penyertaan modal ke sana karena belum adanya perda yang menaungi kami. Mungkin pariwisata udah tahu itu perdanya memang belum diketok palu oleh Bapak anggota DPRD kita. Kami berharap perda ini bisa segera terbit agar bisa menjadi payung hukum bagi kami, sehingga kami bisa menyertakan modal kemudian mengeksekusi apa yang sudah kami rencanakan. Karena kenapa perencanaannya kami kerjakan dulu? Karena kami tahu pembangunan yang baik itu tidak mungkin terlaksana tanpa dengan perencanaan yang baik. Kami bikin rencananya dulu. Kemarin kami sudah melakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata bahwa katanya mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin bisa tahun ini udah terbit perdanya. Jadi kami udah sebelum perda itu terbit kami lakukan perencanaan. Selesai perencanaan tinggal nantinya eksekusi. Oke, tadi dibilang SDM-nya udah disiapin nih. Boleh tahu kesiapan SDM-nya sendiri itu seperti apa? Ya, untuk SDM sudah kami lakukan komunikasi Mbak. Bahkan beberapa nih sebentar lagi di dalam tahun ini kami ada beberapa pelatihan tentang pemanfaatan lahan taman, terus penggunaan beberapa infrastruktur yang menunjang untuk kegiatan pariwisata. Kalau jenisnya pelatihan kami sudah siapkan untuk SDM-nya. Tahun ini ada 2 paket kegiatan untuk pariwisata ini menunjang untuk SDM-nya supaya bisa berdaya saing. Seperti semoga itu. segera dieksekusi. Amin. Ya. Amin. Mohon doa dan mohon dukungan. Iya, baik, menarik sekali perbincangan kita Firda ya. Namun kita harus break sejenak. So stay tuned terus di Fantastic Radio, make your life happy. Iya, kembali lagi dalam Kuas Chat, Kuas Informasi Wisata dan Ekonomi Kreatif. Masih dengan 2 narasumber kita ya, Firda ya, Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kunyit. Dan tadi kita sudah ngebahas ini ya, rencana pengembangan embung ya. Desa Kunyit akan dijadikan desa wisata seperti itu ya. Berharapnya seperti itu. Iya, SDM-nya udah disiapin, tadi ya lahannya udah siap, master plan-nya udah siap dan dibantu oleh ahli ya. Saya dengar tadi juga udah dibantu dari Politeknik Pak ya. Oke, baik, dan mudah-mudahan segera bisa dieksekusi. Amin. Ini ya. Amin. Oke, baik, Firda. Oke, sebelum closing nih kita mau tahu harapan untuk kedepannya bagaimana? Silakan Bapak. Harapan kami untuk ke depan, karena dana desa kita ini mungkin kalau untuk membangun ini tidak mencukupi, sehingga kami harapkan ini untuk dari pemerintah daerah untuk membantu khususnya, begitu juga dari investor yang ada di Kabupaten Tanah Laut agar bisa terwujud untuk pembangunan yang ada, karena kami sudah menyiapkan lahan-lahan yang ada di Desa Kunyit. Mungkin itu tambahan. Kalau dari ulun pribadi, karena ulun basicnya orang hukum Bu, sarjana hukum, jadi saya ingin ada kepastian hukum desa-desa ini untuk menjadikan desa wisata. Salah satunya mohon berharap sekali kepada pemerintah daerah, mudah-mudahan perdanya segera terbit supaya nanti desa-desa yang sudah siap menjadi desa wisata namun terkendala oleh aturan ini bisa segera di-launching. Saya yakin Bu, 130 desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini sudah menyiapkan SDM, sudah menyiapkan pariwisata, karena pariwisata saat ini sudah menjadi diskursus pembahasan nasional bahkan internasional gitu. Jadi kami berharap pemerintah daerah bisa segera tanggap untuk menyusun peraturan atau produk hukum yang saat ini masih digodok di tingkat dewan mungkin. Iya, semoga ini ya sejalan lah ya apa maunya masyarakat gitu ya. Kemudian peraturan-peraturan yang ini relevan dan bisa menaungi itu tadi ya. Oke, baik, dan Firda, sayang sekali perjumpaan kita harus diakhiri oleh waktu. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan hadir di studio dan berbagi informasi yang luar biasa ya Firda ya. Dan oh ya, bila ketinggalan bisa saksikan kita lagi ya Firda ya. Iya, terus saksikan di YouTube channel kita Dinas Pariwisata Tanah Laut. Iya, jangan lupa untuk berikan komen, like, share, dan subscribe-nya ya. Satu subscribe Anda, komen Anda sangat bermanfaat untuk kita. Semakin semangat kita untuk berkreasi. Oke, baik, akhirnya saya Bu Peri dan Firda. Iya, mohon undur diri dulu dan sampai jumpa dalam Kuas Chat selanjutnya. Assalamualaikum.